Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Nah, apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat nggak? Pasti semuanya sehat semua Pak Sigit ya. Pasti sungguh luar biasa. Sudah mandi Pak Sigit ya? Tentu saja. Sudah sarapan gitu ya. Sudah siap untuk menyambut Alkitabnya disiapkan. juga sudah Ya itu. gitu. Alkitabnya sudah kelihatan dari sini kelihatan. Pak ya. Wih hebat. Nah, Alkitabnya sudah dipegang gitu Pak Sigit ya. Supaya siap untuk mendengarkan dan memuliakan nama Tuhan. Betul Pak Sigit? Betul. Betul. Nah, kita hari ini mau memuji Tuhan. Tuhan. Yuk, adik-adik yang di rumah kita bangkit berdiri ya. Bangkit kita berdiri. semua bangkit berdiri. Bersukaria. Bersukaria kita mau menyanyi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi adik-adik. Kita puji nama Tuhan, kita bersukaria Pak Sigit ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Ya capek Pak Sigit ya, kita memuji. Tapi senang hati kita. Tetap senang gitu ya. Walaupun mungkin capek tapi hati terus bersukaria. Bersukaria begitu. Nah, kita sebelum melanjutkan, kita mau ngapain dulu Pak? Berdoa dulu. Oh betul, kita harus berdoa gitu. Yuk adik-adik di rumah kita lipat tangan kita berdoa sama Tuhan. Ikutin Kak Zeta ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini adalah hari baru yang diberikan Tuhan. Hari Minggu kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang ini Tuhan, kami mau terus memuji Engkau. Kiranya Engkau menolong kami supaya kami bisa terus beribadah dengan baik. Berkati kami ya Tuhan. Tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Pak Sigit. Untuk selanjutnya kita mau nyanyi juga lagu. Iya. Nah lagu ini bercerita tentang apa Pak Sigit lagu ini? Bercerita tentang Tuhan memanggil. Tuhan memanggil nama siapa Pak Sigit? Nama saya. Oh iya nama Pak Sigit. Nama adik-adik yang di rumah gitu ya. Memanggil nama semua kita semua gitu ya. Memanggil nama orang-orang yang percaya kepadanya. Adik-adik yang di rumah percaya sama Tuhan Yesus kan? Iya pasti Pak Sigit ya. Dengar Tuhan memanggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya.
juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi kita nyanyikan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, kita sebentar lagi mau Mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau ngingetin ke adik-adik. Iya. Ingetin apa Pak Sigit? Persembahan. Persembahan. Nah, persembahan itu bagaimana caranya Pak untuk ngasih persembahan Pak? Ini satu. Nah, jadi nanti persembahannya dimasukin ke Dalam amplop. Terus diapain Pak Sigit? Ditulisin sekolah minggu. Persembahan sekolah minggu gitu ya? Ya, persembahan sekolah minggu. Dan dimasukkan di kotak. Di kotak surat depan gereja gitu. Jangan lupa juga tulis tanggalnya. Kalau hari ini tanggal berapa ya adik-adik? Tanggal berapa? Tanggal 1 November, hari pertama di bulan November. Jadi nanti tulis persembahan sekolah minggu 1 November 2020. Kalau nggak bisa tulis gimana? Dituliskan papa mamanya. Minta tolong papa mama gitu ya. Supaya menuliskan ini di amplop persembahannya. Nanti bisa langsung ke gereja taruh gitu Pak Sigit ya. Gitu. Atau titip mama papa titip persembahan gitu ya. Nah, iya. Terima kasih Pak Sigit sudah diingatkan. Anak-anak juga pasti selalu senang, bersemangat untuk datang memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah Pak Sigit, kita mau apa sih Pak Sigit setelah Kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Karena anak sekolah minggu itu harus dengar-dengaran ya. Ya. Dengar-dengaran dengan siapa? Tuhan. Dengan Tuhan. Yuk mari kita nyanyi lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nah, Pak Sigit, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Anak-anak juga sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi anak-anak siapkan ya yang di rumah, adik-adik. Alkitab gitu ya, Alkitabnya sudah siap untuk dibuka. Ayo. Sama buku absen. Buku absen juga. Sampulnya warna kuning gitu loh. Gitu jangan dengerin terus tapi lupa Alkitabnya gitu ya. Yuk, adik-adik coba segera ambil Alkitabnya, segera taruh di tangan ya. Sudah belum? Oh sudah. Wah luar biasa. Kita akan berdoa Pak Sigit ya. Yuk. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih bila saat ini kami diberi kesempatan bahwa kami telah mempersembahkan sebagian kecil rezeki yang telah Engkau berikan kepada orang tua kami sehingga kami dapat mempersembahkan. Terlebih lagi ya Tuhan, pimpin kami yang akan mendengarkan firman-Mu.
urapi guru-guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan. Dan juga kami buka telinga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati adik semua. Dadah. Pagi anak-anak, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah duduk manis semuanya? Alkitabnya sudah disiapkan? Alat tulisnya? Kemudian buku absensinya sudah disiapkan? Sip, kita mulai ya. Kita akan buka Alkitab kita 1 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 21. Cuma sedikit ya. Walaupun cuma 3 ayat, kita bisa belajar banyak dari ayat yang kita baca hari ini ya. Yuk mari kita baca sama-sama anak-anak. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 21, lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Amin. Belum selesai nak ya. Aminnya maksudnya baca firman Tuhannya ya. Baik. Nah, sebelum kita ke cerita hari ini, Bu Novi mau ajak kalian untuk mundur lagi ingatannya ke seminggu yang lalu. Ayo, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, minggu lalu kita mendapatkan cerita Alkitab bagaimana Elia bisa melawan 450 nabi-nabi Baal. Wah, 450 banyak sekali ya nak ya. Bu Novi membayangkan kalau ada di situ rasanya gak akan sanggup. Tapi Elia memang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dia memberikan bukti kepada nabi-nabi Baal siapa Allah yang benar, siapa Allah yang berkuasa. Dan tahu apa yang terjadi? Bangsa Israel mau berbalik kepada Allah, mau bertobat. Ya, ceritanya berakhir bahagia ya nak ya. Tapi rupanya ada yang marah loh. Ya, Isabel marah dengan Nabi Elia. Dia marah sekali karena nabi-nabi Baalnya dibunuh. Bayangkan 450 banyak sekali. Dia kehabisan orang banyak. Nah, kemudian dia merencanakan untuk menangkap Nabi Elia. Nah, gimana Nabi Elia ya? Apa yang terjadi dengan Nabi Elia? Nabi Elia menjadi gentar. Tadinya yang gagah perkasa melawan 450 nabi-nabi Baal. Pada saat Isabel mengancam untuk menangkapnya, dia menjadi takut. Kemudian dia lari ke Gunung Horeb. Di sana dia berbincang dengan Allah, dia berdoa kepada Allah. Dan puji Tuhan, Allah memberikan penghiburan kepada Nabi Elia. Nabi Elia dikuatkan lagi. Dan Nabi Elia siap untuk menerima tugas baru. Apakah itu? Rupanya Allah menyediakan seseorang untuk pengganti Nabi Elia. Jadi Nabi Elia diperintahkan oleh Allah untuk bertemu dengan Elisa untuk dipanggil menjadi pelayannya. Nanti Elisa akan belajar pada Nabi Elia bagaimana untuk bisa menjadi seorang nabi, bagaimana untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan nanti Elisa akan belajar banyak daripada Elia. Nah, ya singkat cerita nih, Elia bertemu dengan Elisa. Ketika itu Elisa
Elia melihat Elisa sedang membajak ladangnya. Hah? Membajak ladangnya, apakah Elisa bekerja pada orang ya? Ketika itu rupanya bukan anak-anak, dia membajak ladangnya sendiri ya. Jadi Elisa ini adalah anak dari seorang yang kaya raya. Tanahnya luas, ladangnya luas. Tapi Elisa bukan anak yang manja. Elisa ternyata tumbuh menjadi pribadi yang sangat rajin bekerja. Ya, dia rajin bekerja meskipun dia seorang anak orang kaya. Ayo, Bu Novi mau tanya, di antara kalian apakah ada yang malas? Masih males? Malu dengan Elisa? Enggak boleh. Elisa saja yang anak orang kaya di lingkungannya, keluarga yang terpandang, dia masih mau bekerja, ya. Kita bisa belajar dari Elisa itu. Yang pertama, dia mau bekerja. Nah, kemudian ketika Elia bertemu dengan Elisa, Elia melemparkan jubahnya. Waduh, melemparkan jubah, nggak pakai baju dong. Oh bukan anak-anak. Jadi kalau Bu Novi bisa ceritakan ya, Bu Novi bayangkan bahwa ketika itu orang-orang Israel pakai bajunya double-double nak. Jadi bukan cuma satu, ada satu jubah, kemudian lagi ada jubah lagi. Nah jadi bisa dibilang dua ya, dua pakaian yang dipakai oleh mereka ya. Nah, Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Nah, anak-anak, jubah ini melambangkan kekuasaan Tuhan. Dan ketika Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa, itu adalah simbol dari tugas yang Allah berikan kepada Elisa. Dan rupanya Elisa mengerti hal itu ya nak ya. Buktinya ketika Elia melemparkan jubahnya, dia mau mengikuti Elia ya. Dia sudah cukup mengerti dengan itu. Tetapi dia sempat bilang kepada Nabi Elia, Nabi Elia, aku akan mengikuti engkau, tapi izinkan aku dahulu ya untuk berpamitan dengan orang tuaku. Nah, kemudian bagaimana reaksi Nabi Elia? Nabi Elia mengizinkan kepada Elisa untuk berpamitan dulu kepada orang tuanya. Nah, cerita sampai di sini ada hal lain yang bisa kita pelajari dari Elisa. Ternyata selain dari seorang yang mau bekerja, yang mau menolong orang tuanya, Elisa adalah seorang yang sangat menghormati orang tuanya. Ayo, Bu Novi mau tanya lagi nih, siapa di antara kalian yang masih bantah orang tuanya? Kalau dibangunin masih susah, nanti lama masih ngantuk. Atau pura-pura tidur, nunggu disiram ya. Enggak boleh ya nak ya. Kita harus bisa belajar dari Elisa menjadi anak yang penurut. Nah, ini akan menolong kita supaya nanti saatnya kelak Tuhan akan memberikan tugas yang besar untuk kita semua. Seperti Elisa yang juga diberikan tugas oleh Allah untuk menjadi pelayan Nabi Elia yang kelak nantinya akan menggantikan Nabi Elia. Kita pun dipilih Tuhan untuk menjadi pelayannya. Nah, kalau menjadi pelayan Tuhan itu maksudnya apa ya Bu Novi? Menjadi pendeta? Ya boleh sih, tapi nggak harus ya nak. Menjadi guru sekolah minggu? Boleh, tapi juga nggak harus. Menjadi apa ya? Menjadi petugas di gereja? Boleh, tapi nggak harus. Duh, maksudnya bagaimana dong? Maksudnya begini anak-anak. Tuhan mempersiapkan kita menjadi anak-anaknya, menjadi pelayan Tuhan. Artinya adalah kita melayani Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimulai dari rumah. Dimanapun kita bisa melayani Tuhan. Kalau di rumah kita belajar untuk nurut dengan orang tua, membantu orang tua ketika orang tua kesulitan, ketika orang tua kita repot bersih-bersih rumah kita bisa bantu ya. Atau menolong teman yang sedang kesulitan, berdoa untuk teman yang sakit bisa.
Jadi yang namanya menjadi pelayan Tuhan tidak harus selalu menjadi pendeta. Menjadi pendeta boleh jika itu memang panggilan dari Tuhan, ya. Tetapi yang lebih utama kita harus memiliki hati sebagai hamba. Artinya mau mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuan atau majikan. Siapa Tuan kita? Ya Tuhan Yesus tentunya. Artinya kita menurut apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dimulai dari hal yang kecil. Nanti kalau kita mau taat dan setia, dimulai hal yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar untuk kita. Ya, apa itu? Nanti kalian akan tahu sendiri ketika kalian sudah dewasa atau saatnya tiba. Ya, oke anak-anak. Jadi yang bisa kita pelajari dari Elisa adalah menjadi anak yang taat, mau membantu orang tua, mau bekerja, enggak gengsian, terus menghormati orang tua tentunya ya nak ya. Baik, itu yang bisa kita ambil dari firman Tuhan kita hari ini. Nah, Bu Novi akan kasih tahu kalian untuk ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-16b. Ya, silakan dibuka. Bunyinya demikian. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ya, silakan dicatat. Kemudian untuk judul firman Tuhan hari ini adalah Elia dan Elisa. Ya, bahan bacaannya 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai dengan 21. Ya, silakan dicatat. Nah, sekarang kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dengan doa. Ayo kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur terima kasih untuk cerita hari ini. Kami belajar dari Elisa menjadi anak yang menghormati orang tua, menjadi anak yang tidak malas, menjadi anak yang mau menolong orang lain, mengasihi orang lain. Dan lebih dari semuanya Tuhan, ajarlah setiap kami untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan Yesus, seringkali kami lemah, seringkali kami malas Tuhan. Tolonglah kami, kiranya Engkau menguatkan kami. Ketika kami malas, biarlah kami diingatkan kembali Tuhan untuk berbalik lagi mengingat lagi firman-Mu. Untuk kami menjadi anak-anak yang rajin. Agar kelak Tuhan Yesus saatnya tiba Engkau memberikan kepercayaan kepada kami untuk tugas yang luar biasa agar kami menjadi anak-anak-Mu yang menjadi saksi di tengah lingkungan kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami pun mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berikan kesehatan kepada orang tua kami dan kiranya Tuhan menolong orang tua kami agar mereka dapat membesarkan kami dan menemani kami hingga dewasa nanti Tuhan. Tolonglah setiap kami untuk memiliki hati yang mau menurut kepada apa yang menjadi didikan orang tua kami. Kami percaya Tuhan Yesus, didikan orang tua kami adalah warisan yang berharga yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus kiranya memberikan kesembuhan kepada mereka. Tuhan berkati setiap obat-obat yang diminum oleh teman kami. Biarlah dapat bekerja di dalam tubuh teman kami hingga teman kami dapat kembali semangat, dapat kembali sehat Tuhan. Tuhan Yesus, kami pun mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang saat ini dalam keadaan kesulitan. Tuhan yang menolong setiap mereka, biarlah saudara-saudara kami dapat melalui kesulitannya dengan tetap berpegang teguh pada firman-Mu, tetap berpengharapan padamu Tuhan dan melakukan tugas dan bagian mereka di dalam hidup mereka Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga sekolah kami Tuhan Yesus. Tolonglah setiap kami, meskipun kami saat ini masih bersekolah online, namun kiranya setiap kami dapat menjadi anak-anak yang tetap rajin, yang tetap bertanggung jawab terhadap tugas kami sebagai pelajar, sebagai tanda cinta kami kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan lindungi, Tuhan berkati pemimpin negara kami, Pak Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya. Tuhan yang memberkati, berkati setiap pemimpin kami Tuhan, juga setiap pribadi-pribadi yang Tuhan pakai, yang berjuang juga untuk dapat menangani pandemi COVID di lingkungan kami Tuhan Yesus, di dunia ini Tuhan, di negeri kami Tuhan Yesus. Tolonglah kami, tolonglah mereka, tolonglah juga untuk kami rakyat Indonesia semuanya Tuhan, agar kami dapat menjadi rakyat yang mau disiplin, yang mau taat hukum, yang mau mengikuti anjuran pemerintah dengan tanggung jawab. Tuhan Yesus, berkati juga para dokter dan perawat untuk mereka yang berjuang menolong pasien-pasien COVID. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan doa ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada yang ngantuk? Jangan ngantuk ya nak, kita harus dibiasakan untuk mau doa syafaat ya. Nah, anak-anak, hari ini sampai di sini, bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.